Halo saudara, Shalom. Jumpa di YouTube channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama saya, Pastor Nathanael Graneda. Mari sama-sama sebelum kita melakukan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya kami lihat dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya boleh menjadi berkat dan bekal dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara, hari ini sama-sama kita akan belajar bagaimana turning your battles into blessing. Bagaimana cara memutarbalikan pertarungan saudara menjadi sebuah berkat. Memutarbalikan bagaimana pertarungan, ujian, tantangan kita menjadi sebuah berkat, sebuah kesaksian, jadi kemenangan dalam hidup kita. Sama-sama kita buka ayatnya dalam 2 Tawarik 20, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Hari ini kita akan belajar dari sebuah raja di kitab namanya Raja Yosafat. Yang artinya the Lord is just, atau Allah adalah hakim. Setelah kita baca 3, 2, 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada Yehuda supaya berpuasa. Kalau saudara pelajari dalam sistem kerajaan Israel dalam masa itu, masa lampau, ada kerajaan Israel Utara dan Israel yang di selatan. Dan kita tahu bahwa Yehuda itu memerintah di kerajaan Israel yang di Yehuda yang di selatan. Kita tahu bahwa kalau sudah pelajarin Bani Moab, Bani Amon dan orang Meunim itu tinggal di bawah kerajaan Israel selatan itu. Gimana sih rasanya kita punya sebuah negara, kita punya sebuah daerah, tapi sekeliling kita beraliansi, bekerja sama untuk menyerang kita. Saya percaya itu sebuah hal yang menakutkan. Kalau kita tahu dalam kehidupan hari-hari ini, gimana sih kalau saudara menjalani kehidupan, tapi bosmu gak suka, di atasnya bosmu gak suka, teman-temanmu gak suka. Dan mereka punya bersepakat mau jatuhin saudara. Atau kau punya teman, kau punya sahabat, yang nyata mereka bersepakat tanpa engkau tahu, mau nyerang saudara, mau fitnah saudara. Saya percaya itu hal yang menakutkan. Saya percaya itu hal yang membuat orang gentar. Tapi saya sangat suka respon dari Yosafat. Dia gak takut, dia gak mundur sedikit pun. Dan hari ini kita akan belajar apa yang kita pilih dari Yosafat. Yosafat gak mundur sedikit pun, tapi dia maju sama Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita membuat pertarungan kita menjadi sebuah kemenangan. Yang pertama, pray before the battle. Kita perlu berdoa setelah kita masuki pertarungan tersebut. Berdoa, Pak, kalau di kantormu gak baik-baik aja. Sebelum kau berangkat ke kantor, keluar rumah, berdoa dulu. Kalau dalam sekolahmu, anak muda, dalam kampusmu, dalam studimu, kau tahu ada orang yang jahat, ada orang yang bully, atau engkau gak disukain. Tentu disukain karena engkau juga buat yang baik ya. Kalau kamu hidupnya berantakan, di kampus juga rusuh, orang gak suka ya mau gimana kan. Tapi kamu udah baik-baik, nyata ada orang yang gak suka, ada orang yang bully kamu, ada yang pinggirin kamu, doa sungguh sana. Dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada Yehuda supaya berpuasa. Ayat keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Respon yang sangat baik, respon yang harus kita contoh. Saat kita takut, yang kita cari pertama namanya Tuhan. Jangan lihat rekeningmu, bisa gue bayar berapa ya biar lolos. Jangan cari orang yang punya pengalaman, punya pangkat, punya jabatan, posisi. Bisa gak ya tolong gue. Jangan coba cek, gue punya pengalaman apa ya. No. Saya kira tahu ada yang jahat sama kita. Yang pertama kita cari, kita lakukan adalah cari Tuhan. Cari Tuhan, cari. Cari tangannya, cari wajahnya. Kalau kita baca ayatnya dalam ayat yang kelima, keenam, lalu Yosafat
berdiri di tengah-tengah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau ada di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat yang ke-12 terlompat, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan." Saya suka, kita gak punya apa-apa Tuhan. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Tapi sesuatu yang pasti, mata saya tertuju sama Tuhan. Saat kamu punya masalah, mata kamu tertuju kemana? Ke masalahnya. Saat kamu lihat masalahmu terus, iman kita gak akan bertumbuh. Mulai berhenti lihat masalahmu dan mulai lihat betapa besar Tuhanmu. Kalau kita lihat masalah kita terus, lama-lama masalah jadi gede, Tuhannya jadi kecil. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, masalah jadi kecil, tapi apa yang makin besar? Tuhan. Karena masalah itu sementara Pak, Bu. Masalah sementara. Ada expired date-nya. Tapi kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan selama-lamanya. Maka dalam berdoa, dalam ada masalah, jangan nyerah, jangan berhenti buat doa. Maka Dr. Charles Stanley, sahabat Tuhan bilang gini, "Praying is serious business with God. I'm talking to the creator of the whole universe. I'm talking to a God who can change anything, anywhere, anytime, according to His will." Berdoa ada urusan yang serius sama Tuhan. Saat doa kita sedang berbicara tentang yang punya alam semesta ini. Saya bicara sama Tuhan dapat membuat, mengganti apapun, kapanpun, dimanapun, sesuai kehendaknya Tuhan. Hamba Tuhan Dale Moody bilang, "Some people think God doesn't like to be troubled with our constant coming and asking. The way to trouble God is not to come at all." Orang dari pikir Tuhan tuh risih. Datang kalau kita datang sama Tuhan minta tolong terus, doa terus. Tapi Tuhan gak pernah risih. Bapak mana sih yang anak risih kalau anaknya bergantung sama dia? Tapi masalah sungguhnya adalah saat kita gak datang sama Tuhan sama sekali. Saat kita datang sama Tuhan, kita fokus sama masalahnya. Dan kita bergeser, jadi kita malah gak punya kekuatan buat mengenai masalah itu. So hari ini, datang sama Tuhan, cari Tuhan. Dalam surat Tawarik 16 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Cari Tuhan dan kekuatannya. Selalu. Bukan seminggu sekali di gereja. Selalu. Setiap hari, setiap saat, dimanapun, kapanpun, kau bisa berdoa sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat meraih kemenangan dalam masalah kita. Yang pertama belajar, kita perlu berdoa. Yang kedua, kita praise Him during your battle. Kita perlu muji Tuhan dalam masalah. Dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15, 14 dan 15. Lalu Yazaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. 15 dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Ayat 17. "Dalam perang ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda, hai Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok, hadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Ayat 20 dan 21 dikatakan ini. "Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, dari Yehosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabi dan kamu akan berhasil." Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau saudara baca ayat tadi, saudara akan pelajarin bahwa tidak ada strategi perang kayak
Bos paling depannya bukan orang yang pegang senjata, pegang pistol, pegang bom, pegang apapun. Tapi yang paling depan adalah barisan memuji Tuhan. Saudara cek, kalau saudara konsultasi sama mungkin Panglima TNI, konsultasi sama orang di Pentagon, siapapun deh, militer. Mereka akan bingung, ini gak make sense. Gimana caranya kau mau perang, tapi yang paling depan adalah orang-orang barisan memuji Tuhan. Tapi itulah Tuhan. Dia selalu punya caranya. Yang menurut manusia gak mungkin. Yang menurut manusia, kok gitu sih? Apa yang kita pelajari? Pertama, kalau dalam masalah, mulutmu tuh jangan ngeluh, Pak. Jangan diomongin mati nih. Mana bisa? Orang gue bukan siapa-siapa. Gue gak punya duit. Aduh, mana mungkin ada mujizat. Gue kan orang berdosa. Aduh, lawan tender gue, aduh, diselipin uangnya. Mana mungkin gue yang menang. Saat kau dalam pertarungan, perkatakan iman dalam mulutmu. Ini selalu saya bilang, jangan pernah bunuh mujizatmu dengan ketidakpercayaanmu. Kadang mujizatnya ada, Tuhan bergerak. Tapi karena kamu gak percaya, karena mulutmu yang gak percaya, mujizatnya gak jadi turun. Makanya hari ini kalau dalam masalah, tahan mulut, tahan Pak, Bu, anak muda tahan mulutmu untuk jangan ngeluh, jangan perkatakan hal-hal yang kamu tahu gak mau itu kejadian. Kau pasti gak mau dong kalau bilang bangkrutnya kalau kayak begini nih. Kau pasti gak mau bangkrut kan? Aduh sakit gak sembuh-sembuh nih, kayaknya kanker deh. Pasti kan gak mau kanker kan? Aduh sakit nih, tapi saya percaya Tuhan pasti sembuhin saya. Aduh toko saya masih sepi nih, tapi saya percaya sekarang sepi, tapi saya percaya pasti Tuhan kirim pembeli. Mulai perkatakan iman dalam kehidupanmu. Mulai perkatakan apa yang mau kau lihat dalam kehidupanmu. Betul yang depan mata mustahil. Tapi kalau kamu sama Tuhan, gak ada yang mustahil kan? Yang ketiga adalah proclaim His name after the battle. Tinggikan Tuhan saat engkau telah melaksanakan peperanganmu. Jangan lupa diri, Pak. Banyak dari kita, setelah kita menang, lupa sama Tuhan. Setelah kita ditolong Tuhan, lupa kalau Tuhan pernah tolong kita. Lupa kemenangannya dari Tuhan. Kadang kita mikir, kadang karena hebatnya kita. Kan karena gue yang kerja, karena gue yang lembur, karena gue yang putar otak. No, kau bisa putar otak karena Tuhan yang buat kamu kasih hikmat. No, bukan, saya bukan karena engkau. Maka dalam 27:30 dikatakan, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus, kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghabis semua kerajaan negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kemudian Yosafat, amanlah karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Jadi saya tertolong Tuhan, please Pak, Bu, anak muda, please. Kalau Tuhan udah tolong kamu, kalau Tuhan udah buat yang gak mungkin jadi hidupmu, jangan sombong. Jangan karena gua nih, semua karena Tuhan. Engkau ada, saya ada hari ini, kita semua ada hari ini karena Tuhan. Gimana sih buat memproklaim nama Tuhan? Gampang. Ceritain sama orang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kamu, Pak, Bu, anak muda. Ceritain sama Tuhan betapa tidak mampunya kamu dan betapa hebatnya Tuhan. Bukan betapa hebatnya kamu, kamu gak hebat, kita gak hebat, Yesus yang hebat. Jangan ambil kreditnya buat kamu, tapi kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka saya percaya kalau kamu selain pertarunganmu, battlemu, ujianmu kepada Tuhan, Quran 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Datang sama Tuhan, biar Tuhan berperang bagi untuk kamu. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah permalukan orang-orang yang dengan sungguh hati berpegang kepadanya. Amin, saudara. Kayaknya firman dari hari ini yang berkati setiap kita. Semuanya teduhkan hati kita naikkan pujian ini di hadapannya Tuhan. Katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Haleluya.
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita katakan pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa setiap permasalahan, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Kami percaya pertolongan dari Tuhan pasti menjadi bagian dalam hidup kami. Kami percaya mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Masukkan hidup yang dalam tangan-Mu. Bekerjalah, tuntun, pimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat saudara. Semangat. Jangan lupa punya surga. Kasih in love with you. Bye-bye.